Soalnya banyak juga nih pertanyaan dari lapangan nih. Mereka nanya, Pak, kenapa sih kalau bisa kita nih pasang kaca nih untuk pelapis dinding? Nah itu kadang-kadang nanti sejalan usianya waktu dia seperti ada bercak pulau-pulau gitu kata Ya, dia. halo internet, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Himalaya Abadi bersama saya, host dari channel ini, Wilson, dan juga Pak Yosep. Ya, Balik-balik lagi, kita memang punya passion di industri kaca dan industri arsitektur dan interior. Jadi kita akan bahas, ya kurang lebih berkaitan dengan itulah, seputar kaca nih. seputar kaca dan industri interior. Oke, Nah, episode kali ini gue pengen bahas mengenai kaca-kaca yang dipakai untuk dinding. kaca-kaca yang dipakai buat dinding. Kaca dinding gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita cek di Google, kalau orang ketik kaca dinding, tahu nggak yang muncul tuh apa? Apa tuh? Semuanya cermin. Cermin. Semuanya cermin. Identik sama cermin ya? Identik dengan cermin. Oke. Cuman sebenarnya ya mungkin karena di bahasa Indonesia kaca sama cermin tuh sering ketukar. Sering ketukar. Oke. Kan coba contoh sehari-hari deh. Misalnya kita pagi-pagi mau ngapain? Mau ngaca. Mengaca. Padahal Bukan bercermin. bercermin padahal kan gitu kan. Ini kan udah kita bahas nih sama Okta nih kemarin Oke, nih di siap. episode pertama kayaknya deh kalau nggak salah. Cuman sebenarnya ya memang itu karena bahasanya yang berubah kan. Ya. Kalau di bahasa Inggris mirror sama glass itu kan beda. Oke. Nah sebenarnya kita mau mengeksplor lebih lanjut pemakaian kaca untuk dinding, tapi bukan hanya terbatas di mirror aja bro. Oke. Bisa di bidang-bidang lain berarti ya. Bisa di bidang-bidang lain. Nah kalau dicek di Google, memang sih kalau misalnya kita cek kaca dinding itu tuh kebanyakan mirror itu didekorasi sedemikian rupa, disusun kayak puzzle supaya membentuk art piece, Oke. karya seni. Oke. Nah tapi kan sebenarnya nggak cuman itu ya aplikasi kaca terhadap dinding ya, Ya, masih banyak ya. masih banyak. Ya. Oke. Nah menurut lu gimana nih kira-kira kita pendapat dari Pak Yosep mengenai kaca pada dinding itu pengalaman sehari-hari menemukan seperti apa? Kalau kaca pada dinding, Dinding, ya, dinding. dinding. Kalau pada umumnya sih mungkin banyak orang belum tahu juga ya. Ya Oke. mungkin kayak pengertian dari Bapak tadi. Kalau misalnya untuk orang awam nih lebih tahu ya untuk cermin, untuk bercermin, untuk Untuk kaca bercermin. gitu kan. Kalau untuk dinding mungkin mereka masih terbatas juga pengetahuannya ya. Untuk Masih terbatas dinding ya? itu seperti apa gitu kan. Oke. Itu setuju. Cuman pengalaman kita ya di lapangan ternyata tuh mungkin dari tahun 2005 ke atas sebenarnya tanpa kita sadari pemakaian kaca pada dinding tuh melejit, Oke. kencang banget. Ah, Jadi banyak banget. ya itu dia mungkin ya awalnya orang nggak tahu fungsi untuk melapis cermin gitu kan, melapis dinding. Iya. Soalnya kan cermin kan untuk ngaca aja Untuk gitu. ngaca aja kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong lebih detail, bukan cuman cermin sih yang bisa kita tempel di dinding. Oke. Kaca juga Bisa kan? bisa. Nah, biasa kan gini, kalau orang persepsi orang awam adalah cermin mantulin balik, Betul. kaca transparan. Betul. Itu doang. Iya. Itu kan yang paling awam kan. Nah itu dia nih, mesti dieksplor. Mesti dieksplor nih kan. Betul, betul. Nah, kalau cermin, kalau kita ngomong soal kaca dulu deh. Karena kaca itu memang sifat dasarnya kan transparan. Transparan. Jadinya itu yang menjadi dominan persepsi orang awam. Betul. Jadi kebanyakan pemakaian kaca untuk dinding, kalau kita nggak ngomong cermin, biasa mikirnya itu adalah partisi. Partisi. Oh, kacanya justru jadi dinding gitu. ya? Kacanya jadi dinding, bukan kaca untuk ngelapis dinding. Dinding. Ngerti kan? Ngerti. Nah, biasanya tuh ya cuman kaca polos dimasukin ke frame atau ke U channel, terus jadi partisi kaca. Nah itu kan seperti secara tidak sengaja kan bersifat seperti dinding kan, dinding kaca. Cuman sebenarnya di bahasa kita itu kita sebut dengan partisi, Partisi. bukan untuk pelapis dinding. Nah, mungkin nih butuh dijelasin nih Pak lebih lanjut. Lebih lanjut ya. Mungkin orang lebih tahunya kan ya kayak partisi sama dinding kan beda gitu kan. Mungkin Iya. orang lebih berasumsinya partisi itu sebagai dinding juga gitu kan, pelapis dinding. Betul. Nah, mungkin kalau ini akan insight sedikit dari industri kita ya, mungkin mohon dikoreksi untuk secara teknis dari para desainer dan arsitek. Tapi yang selama ini kita jalankan, kalau partisi itu sifatnya dia masuk ke dalam framing, bro. Framing. Frame. Jadi kaca itu baik kaca clear Oke. atau kaca, contohnya kaca acid nih yang di depan kita ini, kita masukin ke dalam framing. Frame. Oke.
Maka dari itu, jadi si kaca ini langsung berfungsi sebagai dindingnya. Dindingnya. Itu yang kita sebut dengan partisi. Oke. Namun, ini banyak sekali hal yang belum bisa dieksplor. Karena dengan demikian otomatis si partisi atau dinding itu akan selalu bersifat translusan atau transparan. Nggak bisa opak. Opak atau ngeblok. Atau ngeblok tuh nggak bisa. Nah, makanya itu biasa kita masuk ke segmen kedua, yaitu dinding. Nah, dinding itu kan biasa orang pakai bata, terus di finishing, dicat. Nah, beberapa project yang mau lebih baik, dia akan melapis lagi dinding itu kan dengan material lain. Biasanya. Contohnya kalian di hotel mewah, marmer, ya kan? Benar. Atau enggak ya wallpaper. Ya dong. Nah, jadi konsep dinding itu kita mesti bikin dinding. Setelah itu kita lapis. Itu yang kita sebut dengan pelapis dinding. Nah, di episode kali ini kita mau membahas dua hal nih. Yang dinding partisi. Dinding partisi ya, dan juga dinding pelapis. Nah, sebenarnya kaca itu bisa dipakai di dua tempat ini. Kaca atau cermin? Dua-duanya. Kalau cermin tidak bisa sebagai partisi karena kan mantulin balik. Betul ya. Jadinya kita ngelihat ruangan luar, tapi malah ngelihat diri kita sendiri karena kan mantulin balik. Lagian kalau partisi itu kan persepsinya kan dua arah ya dilihatnya ya. Iya, persepsinya dua arah. Cermin kan satu sisi doang yang bisa mantulin kan. Betul. Nah, maka dari itu kalau kita ngomong soal partisi dulu deh. Ini kita masih klarifikasi beberapa hal-hal standar yang banyak jadi salah persepsi. Karena di otak para orang awam, kaca untuk partisi itu selalu kaca tempered. Sering banget. Nah, jadi mungkin kita mesti klarifikasi juga di video ini. Jadi kita mesti membedakan dua jenis kaca. Produk bahan dasar kaca dan produk hasil proses. Itu beda banget. Perbedaannya apa nih? Nih, kalau produk bahan dasar kaca itu adalah kaca lembaran yang kita potong. Jadi itu kayak raw material, tanda kutip. Oh, udah jadi ya? Udah jadi. Sedangkan produk hasil proses adalah raw material yang kita potong itu, kita proses tambahan untuk menambahkan fitur baru. Nah, yang menjadi salah kendala adalah kaca tempered itu disangka adalah produk bahan kaca dasar. Nah, makanya tuh banyak orang yang nanya, kacanya ini tempered bukan Pak? Gitu, langsung nanya tempered ya? Betul, karena asumsinya adalah ini adalah produk bahan dasar, bukan produk proses. Nah, jadi tempered itu, ini klarifikasi bahwa itu adalah produk proses tambahan dari produk dasar tersebut. Jadi itu step kedua. Sebelum kita masuk ke tempered atau laminate atau bahkan double glazing, kita mesti menentukan bahan dasarnya apa dulu. Kacanya apa dulu yang kita pakai untuk partisi. Nah, umumnya kaca polos. Jadi bilangnya polos tempered, polos laminate atau polos lami. Nickname-nya lami kan, laminate itu. Benar. Nah, jadi ini mungkin sekaligus kita sharing informasi bahwa ini berbeda antara produk bahan dasar dan produk proses. Nah, sebenarnya selain kaca polos itu banyak banget tuh. Lu kira-kira pernah dengar kaca apa aja sih yang menjadi bahan untuk diproses? Kalau lebih ke customer sih biasanya mereka langsung ke tempered aja sih biasanya taunya ya. Iya, sayangnya masih banyak ya. Sayang banget. Soalnya banyak yang nanya kalau kita nih ngejelasin kayak produk-produk kita kayak yang kaca polos contohnya. Ini tempered ya Pak ya? Mungkin asumsi mereka tuh kacanya udah tempered atau kacanya udah tempered gitu kan. Padahal tadi dijelasin. Mesti melalui proses lagi untuk mencapai tempered itu kan. Betul. Jadi mereka keliru antara produk dasar sama produk proses. Nah, kalau kita bicara step one, memilih produk dasar, sebenarnya nggak cuma kaca polos, itu banyak banget. Banyak banget. Sebagai contoh, kaca tinter. Orang biasa bilang kaca riben. Ya. Itu juga adalah produk dasar. Terus sebenarnya yang kita selalu ganjing-ganjingkan nih di Himalaya, kita menawarkan alternatif dari produk umum. Contohnya kaca kristal. Kaca kristal ini adalah bahan dasar yang akan ditempered untuk jadi partisi. Nah, mungkin nanti detailnya bisa kita share di link atau nanti ditampilkan di dalam footage ya. Jadi kaca kristal itu kaca yang memiliki efek nuansa di mana tidak hijau lagi, jadi extra clear, super clear gitu. Beda sama kaca pada umumnya ya. Beda sama kaca pada umumnya. Ya, itu mungkin butuh dijelasin juga tuh. Orang kadang-kadang kita kasih tahu ini kaca kristal. Bedanya apa Pak sama kaca yang biasa gitu? Kan sama-sama kaca. Kan. Nah, cuman gini, kalau misalnya kita melihat kaca umum, itu kalau misalnya kita perhatikan
itu warnanya hijau. Oke. Hijau, pasti hijau. Semakin tebal semakin hijau. Hmm. Semakin diproses lebih lanjut, di laminate, di double glassing, makin tebal hijaunya. Hijau. Nah, ini sebenarnya hal yang kita akan singkirkan ke depannya. Maka dari itu sudah ditemukan teknologi terbaru dan raw material terbaru untuk menggantikan warna hijau ini dengan warna yang lebih clear. Nah, itu yang kita sebut dengan kaca kristal. Oke. Gitu. Dan jadi kebanyakan sih rumah-rumah mewah atau bahkan office atau project mewah lah. Project yang sudah mengerti produknya, dia lebih prefer kaca ini. Oke. Karena kan kaca kan orang berharap transparan. Tapi warna hijau ini akan memblok warna itu. Nah, mengganggu lah ya. mengganggu. Sedikit kata apa sih, ada efek-efeknya sedikit lah ya. Iya, dari jadi hijau. itu yang sebenarnya harus diminimalisir. Maka dari itu kaca kristal. Tapi selain kaca kristal, untuk partisi itu sebenarnya banyak. Oke. Contohnya kaca berpola atau kaca pattern yang kita biasa sebut dengan kaca Daniang. Oke. Nah, kaca Daniang itu nanti kita tampilkan footage-nya. juga ya. Itu adalah produk bahan dasar kaca yang mana sudah bergelombang. Oke. Jadi fungsinya untuk semi privacy. Semi privacy. Jadi di mana siluet orang masih terlihat, tapi kalau misalnya ngelihat jelas banget enggak gitu. Itu kaca kaca berpola. Kaca berpola. Atau kaca buram. Kaca buram itu kalau di Himalaya dengan acid glass ya. Oke. Jadi itu juga efeknya buram tapi dengan smoothness yang baik sehingga gampang dibersihkan dan juga siluetnya masih kelihatan. Nah, itu beberapa contoh aja. Oke. Kaca yang dipakai untuk partisi seperti itu. Produk Himalaya ya. Produk Himalaya. Produk lainnya juga ada Oke. gitu. Cuman kita kan lagi membahas dari sisi kita nih, gitu kan ya. Itu mengenai kaca untuk partisi. Jadi sistemnya kaca itu akan diproses, yang tadi kita bilang di tempered, di laminate, terus kita masukin ke frame. Nah, kita mesti cek juga sih kalau mengenai proses. Mungkin kita mesti nanti ada video berikutnya. Proses itu tidak semuanya harus dilakukan. Jadi melihat medan perangnya. Kalau butuh safety, di laminate gitu. Kalau butuh strength, di tempered. Dan butuh dua-duanya bisa di tempered, di lami. Gitu. Jadi ini banyak kombinasi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Episode nanti sih, gitu kan. Nah, satu pertanyaan nih buat partisi. Kalau untuk partisi sendiri kan otomatis kan kaca itu kan menjadi dinding kan. Kaca itu menjadi dinding, nah, iya. Katanya kan. Nah, kalau untuk dinding sendiri itu ada ketebalan tertentu gak sih kalau untuk kaca itu? Pasti. Jadi dinding itu kan bukan dinding lah, kita ngomong partisi ya, biar nggak bingung ya. Satu lagi kita ngomongin soal dinding gitu. Oke, siap. Partisi itu kita akan melihat dari tinggi yang akan di cover oleh kaca itu. Jadi logika berpikirnya semakin tinggi bidang yang di cover, butuh semakin tebal. Itu logiknya begitu. Nah, itu yang kita mesti klarifikasi. Karena kan kaca ini standarnya untuk arsitektur biasanya dari 5 sampai 19 2 cm ya? 2 cm, mili ya, bukan senti loh, mili. Jadi kalau misalnya aplikasi itu semakin kecil kaca-kacanya, bidangnya kecil, itu bisa makin tipis. Tapi kalau bidangnya semakin luas dan semakin tinggi, itu perlu lebih tebal. Itu kalau untuk bidang yang luas dan tinggi, lebih tebal, pengaplikasiannya dalam artian sudah ditempered atau harus tempered atau nggak perlu ditempered? Nggak perlu, bukan nggak perlu ya, tergantung. Jadi gini kan, balik lagi tempered itu kan butuh kekuatan, butuh kekuatan dan butuh fleksibilitas, ya kan. Sedangkan untuk safety itu lami. Nah ini perlu dijelasin juga nih Pak Bos. Nanti dah, di save dulu deh. Jadi di tempered itu tidak akan membuat kaca itu semakin rigid. Kan kita yang concern kita adalah ketika kaca itu dipakai sebagai partisi, kita nggak kepengen dia goyang. Ngerti kan? Kalau misalnya di shopfront satu mall misalnya ada pintu, terus kalau misalnya kaca itu terlalu tipis, resiko kan akan goyang. Lebih rentan juga. Lebih rentan itu sebenarnya concernnya. Kenapa kita mempertebal? Mempertebal si kaca itu. Nah, dengan mentempered itu nggak akan mempengaruhi level kegeberannya itu loh. Gitu. Jadi karena dengan tempered itu dia hanya memperkuat dan menambah fleksibilitas. Terus jadinya, tapi dia tidak menambahkan apa-apa dari segi value untuk ke level rigiditasnya itu. Nah makanya mungkin banyak salah yang berpikir kalau tipis saya tempered aja, supaya bisa menahan itu. Tapi tetap goyang. Itu masalahnya di goyang itu. Berarti tempered itu nggak pengaruh ke fleksibel kaca tadi ya? Pengaruh, tapi bukan dalam segi
geber-geber Gebernya. itunya gitu. Jadi solusinya kalau mau tempered ya silahkan. Toh itu juga bagus, memperkuatkan. Oke. Tapi bukan dengan memilih kaca tipis terus ditempered dia berharap tidak akan goyang. Nggak begitu caranya gitu. Oke. Ngerti. Rule of thumb-nya itu kalau misalnya kaca 5 mili itu biasanya yang di bawah 2000 mm. Jadi di bawah 2 meter, 1000 atau 1 meteran lebih tingginya itu masih bisa pakai kaca 5 mili. ya. Nah, di atas itu kita mesti consider dari 6 Harus lebih tebal. sampai 12 Oke. gitu. Biasanya kalau udah tinggi sampai 3 meter lebih 12. Oke. Tapi kalau masih di range di 2 meteran arguably ya 10 sampai 12 masih aman gitu. Nah, itu yang mesti kita klarifikasi juga ya gitu. Ini kontennya bermanfaat banget ini gila nih. Mantap tuh. Ya, jadi balik lagi justru kalau misalnya concernnya adalah geber. Oke. Jadi untuk minimalisasi geber ditebelin, Ditebelin. bukan ditempered. Bukan ditempered. Solusinya ditebelin, bukan ditempered. Iya. Oke. Gitu, ngerti ya? Jadi makanya bahkan laminate yang akan mempengaruhi itu. Misalnya contoh kita suka kaca tipe A. Tipe A Dania misalnya ya, yang Dania Moru 5 mili. Dirasa kurang tebal. Ada dua opsi. Pilih yang 10 mili atau dilaminate jadi 10 mili. Jadi 5 jadi 10 mili. Betul. 5 plus 5 jadi 10. Bukan dengan ditempered. Gitu. Nah, sehingga akhirnya orang-orang itu desainer terutama akhirnya secara otomatis jika kaca itu tipis-tipis dia akan buat framing. Jadi ada frame terus jadi si kacanya itu akan nempel ke frame. Untuk Rigiditasnya dari frame. penopangnya ya supaya nggak goyang ya. Iya, itu dari frame. Sedangkan kalau misalnya yang frameless itu yang tebal-tebal biasanya. Kayak gitu. Siap. Bagus nih masukannya. Udah ya. Ini buat lu juga nih jadi ya. Bener buat senjata juga. Terus topik berikutnya yaitu pelapis dinding. Pelapis dinding. Nah, memang kalau pelapis dinding kebanyakan sih cermin ya. Karena dulu ini kan udah produk dari tahun berapa cermin itu udah ada di kehidupan manusia dari jauh lah, udah dari lama lah. Lebih identiknya memang cermin ya. Lebih identik dengan cermin. Nah, biasanya juga cuma buat fungsinya aja, fungsi ngaca gitu. Oke. Bukan sebagai penutup bidang dinding itu tadi ya. Betul. Mungkin bisa juga ya. Tapi sekarang karena mungkin perubahan industri desain, perubahan industri kaca yang memiliki fitur dan preventif safety-nya itu banyak banget. Maka dari itu si kaca ini sering banget dipakai jadi pelapis dinding. Tapi ingat ya, karena ini pelapis dinding, makanya mesti ada perekat antara dinding existing, let's say bata, hebel, mesti kita finish, kita rekatkan kaca tersebut. Nah, itu banyak pertanyaan juga tuh. Bisa kalau untuk perekatan itu kita ngerekatinnya pakai apa? Atau ada treatment khusus kah untuk menempelkan kaca itu ke dinding? Kadang banyak juga tuh pertanyaannya. Itu pertanyaan bagus banget nih. Jadi pertama dinding itu mesti jadi dulu dong, mesti diaci bla bla bla, udah selesai. Nah, kaca itu tidak bisa kita langsung tempel gitu aja. Nggak bisa. Kita bisa melakukan beberapa hal. Nah, pertama pilih dulu jenis kacanya. Karena nggak semua kaca. Iya dong. Setuju aja. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau pilih kaca ini jadi pelapis dinding, ini nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Karena ini kan kita akan tempel lem di sini. Kita tempel ke dinding. Iya, lemnya kelihatan semua. Ini mesti kita hati-hati. Jadi kita harus memilih kaca yang bersifat seperti ini. Opak. Tahu dulu ya jenis kacanya mau seperti apa baru untuk selanjutnya ya. Kita mesti pilih kaca yang dimana jika lem perekat itu kita tempel di sini, dia tidak akan tembus. Nggak kelihatan. Nah, contoh lagi yang bagus tuh yang ini nih, depan saya juga nih. Sorry, saya geser dikit. Ini. Ini tangan saya nggak kelihatan. Jadi lemnya akan ditempel di sini, daerah sini. Di belakangnya. Di belakang kita tempel. Nah, jenis-jenis kaca seperti itu yang akan berfungsi sebagai pelapis dinding. Itu banyak. Jadi ini kan beberapa contoh ya. Nanti kita akan share linknya. Contohnya kaca Glaston yang paling sering, kaca laminate mirror dengan Moru seperti ini, itu banyak banget dipakai untuk pelapis dinding. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita harus membuat backing. Menempelkan backing terhadap dinding tersebut. Berarti masih ada lapisan lagi ya, nggak langsung kaca langsung ke tembok ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kaca kan materialnya keras. Tembok juga keras. Jadi ketika langsung ditempel, itu mungkin ada faktor pergerakan bangunan, mulai susut, sering pecah. Itu yang jadi kendala. Nah, makanya kita bisa ada material perantara
yang Oke. bersifat empuk Oke. untuk menghantarkan tanda kutip ya si kaca dan si dinding itu. Oke. Nah biasanya yang pengalaman kita itu kita pakai triplek Triplek. atau GRC. GRC. Nah GRC ini yang paling populer sekarang karena triplek kan material organik bisa busuk. Ya, bisa Bisa ada busuk kan? usianya ya. Kondisinya, tapi GRC yang biasa kita pakai. Nah, setelah kita bungkus si bidang itu, Oke. bidang tembok itu dengan GRC, baru kita tempel kaca yang kita pilih ke GRC dan triplek. Nah, pertanyaan tadi apa? Materialnya, material perokatnya apa? Oke. Material perokatnya adalah satu double tape, Double tape. kedua adalah silikon sealant atau lem netral. Jadi nggak boleh yang asam. Nggak boleh asam. Jadi yang netral, kalau asam tuh orang suka beli asam karena lebih murah. Dan yang Oke. kedua, cepet keringnya. Pasti ada efeknya dong. Ada efeknya. Karena beberapa kaca yang kita tempel di Tempel. dinding itu memiliki coating metal. Jadi si asam itu akan bereaksi dengan metal itu. Soalnya banyak juga nih pertanyaan dari lapangan nih. Mereka nanya, Pak, kenapa sih kalau bisa kita nih pasang kaca nih untuk pelapis dinding? Nah itu kadang-kadang nanti sejalan usianya waktu dia seperti ada bercak pulau-pulau gitu kata Ya, dia. itu sebenarnya kita mesti cek dua hal. Oke. Satu, material perekatnya Material perekat. benar atau tidak. Tiga, sorry ya. Satu, material perekatnya benar atau tidak. Dua, backingnya busuk atau enggak. Backingnya. Backingnya rusak atau enggak. Ah, Yang ketiga, jenis kaca apa yang dipilih. Oke. Sama perekatnya tadi ya. Sealant pengaruh mungkin. Ya itu yang pertama kan. Yang pertama tuh jenis perekatnya. Oke. Kedua, backingnya masih bagus atau tidak. Yang ketiga, jenis kaca apa yang dipilih. Oke, oke. Karena nggak semua kaca bisa dihantam kromo. Hmm. Ada kaca yang tidak bisa ditempelkan dengan kelembaban yang tinggi. Oh, gitu. Contohnya cermin. Itu cermin mungkin ya sering lihat lah ya. Tapi cermin itu kan macam-macam speknya. Ada yang anti korosi, anti flek bukan cerminnya. Oke. Nah, terus cerminnya itu sudah memiliki proteksi belum? Oke. Nah, itu yang mesti kita hati-hati gitu. Banyak juga berarti ya, nggak cuma cermin doang ya. Nggak cuma Orang cermin kan doang. cerminnya, ya cermin gitu kan. Betul. Ternyata ada treatment-treatment khusus untuk material tersebut ya. Betul banget, betul banget. Tuh. Nah, tadi pertanyaan soal perekat ya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, jadi sifatnya itu adalah balik lagi melapis dinding. Lapis dinding. Jadi Oke. kaca-kacanya nanti kita akan infokan yang bisa dipakai untuk pelapis dinding. Kenapa? Pertanyaan gua, kira-kira kenapa? Kenapa orang suka menggunakan material kaca untuk jadi pelapis dinding? Kalau material kaca pelapis dinding, satu kesannya jadi mewah, suatu ruangan jadi mewah ya, jadi eksklusif gimana gitu. Betul, itu salah satunya. Dan dua juga kan mungkin kalau zaman-zaman dulu tuh orang pakai cermin tuh biar kelihatannya tuh ruangannya lebih luas. Iya, Ya. gitu. Itu poin yang bagus banget sih menurut gue. Pertama, kalau yang dipilih cermin itu akan memperluas. Oke. Jadinya seakan-akan ya apartemen sekarang kan kecil-kecil kan ya. Nggak ada ininya yang nggak ada Iya. penyekatnya atau Betul. Bahkan restoran juga kan kadang-kadang di mall tuh agak kecil kan space yang disediakan Iya, kan. betul. Makanya dia tempelkan cermin supaya seakan-akan ruangannya lebih luas. Tuh. Itu satu. Yang kedua, mewah. mewah. Karena kenapa? Si material kaca ini tuh sifat generalnya adalah gloss. Ya. Ini gloss. Jadi dia pantulkan sedikit cahayanya. Sehingga efek-efek gloss ini adalah memberikan kesan mewah ke dalam ruangan gitu. Maka dari itu kenapa marmer tuh mewah. Ya kan? Betul. Marmer tuh gloss, Betul. mewah. Itu yang diharapkan para desainer untuk mendapatkan efek seperti itu gitu. Jadi kebanyakan mungkin buat para mahasiswa yang nonton ya, mungkin. kebanyakan para desainer itu bukan mengakali sih, mensiasati budgetnya dengan cara untuk lantai-lantai resepsionis atau lobby utama itu dindingnya marmer. Marmer. Karena kan first impression mesti Benar, bagus. Benar. Namun yang disewakan ke tenan atau yang dibeli ke para pembeli properti di lantai-lantai berikutnya itu mereka harus memaintain nuansa yang sama, yang mewah, gloss, tapi juga dengan budget yang lebih masuk. Oke. Nah, maka dari itu lantai tipikalnya, lantai 2 sampai atas itu mereka suka banget pakai kaca. Oh. Ya, soalnya nggak jadi santapan publik juga ya. Iya, Cuman santapan kanan dong. Benar. Iya kan? Orang yang di sana, yang Orang-orang di di sana. Betul. Dan selain itu, coba kita mungkin eksperimen berpikir, kan ada material lain, misalnya cat. Cat. Cat bagus ya, maksudnya cat bagus, tergantung
aplikasi di mana Betul. gitu, atau wallpaper. Wallpaper. Ini agak, misalnya kita pakai material ini di lantai tipikal, itu problemnya gini, ada usia dong, Pasti. Pasti. Terus dia kan elemen visualnya itu bisa langsung berkontak, kita langsung kontak langsung dengan elemen visual itu. Jadi secara nggak sengaja nanti kalau kepencet bisa sobek, bisa ketumpahan makanan, minuman, bisa nggak sengaja ketumpahan material Atau aneh-aneh. lemnya lepas. Nah, Bisa juga ya. itu yang membuat maintenance cost tinggi. Sedikit-sedikit mesti ganti, sedikit-sedikit mesti cat Ada ulang. usianya ya. Ada usianya. Ada usianya. Semuanya sebenarnya ada usia. Cuman dengan kita ganti dengan material kaca, ini akan membuat cost maintenance-nya turun jauh. Karena begini, let's say contoh ini lagi, Ya. atau contoh yang ini deh. Kita pakai yang ini ya. Bagus nih. Ini bagus nih. Keren. Ini adalah laminate mirror gold dengan tekstura. teksturnya. Ini kan kita akan tempel di dinding ya. Nah, elemen dari estetika itu ada di belakang sini semua, Oke. bukan di sini. Ini kan slightly ada karena kan level buram ya gitu kan ya. Atau yang ini deh, yang yang ini. Nah ini, ini kan sumber pantulannya dari belakang sini. Betul. Jadi elemen estetikanya secara umum itu ada di belakang. Jadi kalau semisal nggak sengaja ketumpahan makanan, kotoran, kita bisa bersihkannya dengan mudah. Nggak ngerusak elemen estetikanya tadi ya. Betul. Karena ini kan tinggal kita beli cairan pembersih kaca di supermarket, terus kita semprot, bukan seperti langsung ke kacanya ya, Iya. ke lap dulu. Oke. Terus kita bisa cleaning dengan mudah, cepat, dan nggak merusak elemen estetika yang di belakang ini. Nah itu penyebabnya kenapa para desainer sering menggunakan kaca untuk melapis. Untuk lebih fleksibel ya untuk maintenance-nya ya. Betul, betul. Nah kira-kira ada pertanyaan apa nih dari pembahasan ini? Nggak ada kayaknya Pak Bos. Cukup jelas juga sih. Cukup jelas. Oke. Banyak masukan sih. Ya, mungkin ini yang bisa kita sharing masukan-masukan. Betul. Jadi kesimpulannya. Kesimpulan. Pertama, dua jenis aplikasi kaca untuk dinding. Oke. Sebagai partisi dan sebagai pelapis dinding. Kalau sebagai partisi itu ya kacanya langsung jadi Kacanya dindingnya. langsung jadi dinding. Kalau sebagai pelapis itu mengelapis dinding Dilapis yang dinding udah yang ada. udah ada. Nah, ini fungsinya beda-beda, jadi mesti dicek. Memilih kacanya juga harus teliti, jangan sampai kebalik. Karena kalau misalnya kaca untuk pelapis, Nggak bisa untuk partisi, partisi. kenapa? Ya bisa, cuman ya kan belakangnya beda. Ya, Ini kan ngeblok depannya gini, soalnya ya. belakangnya begini, beda. Jadi jelek ya satu Jadi, sisinya ya. Satu sisi jelek, biasanya kan di double gitu Benar. kan. Nah, atau kebalikannya, kaca yang dipakai untuk partisi Partisi untuk dipakai dinding. dinding. Contohnya yang ini. Kita tempelin lem, kelihatan semua lemnya. Kelihatan. Gitu. Oke. Nah, Tapi- itu yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Buat kalian yang enjoy pembahasan seperti ini, kita akan upload. Benar. Kita akan berselingan ya, ada konten podcast, ada konten mengenai tips and tricks di dunia industri kaca. Mungkin kalau buat customer juga ada masukan nih, kira-kira ada pertanyaan apa yang nggak ketemu jawabannya, bisa di komen ke kita juga mungkin Betul ya. ya, Nah, bisa komen di tanyain. kolom komen di bawah. Mungkin bisa jadi materi kita yang berikutnya nih. Siap, betul banget. Thank you semuanya sudah stay tune di channel Himalaya Abadi atau yang nonton di Spotify. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika nonton di YouTube. Tapi untuk dengar di Spotify, jangan lupa untuk follow kita di Spotify. Terus juga untuk informasi mengenai jenis-jenis kaca yang kita bahas, kalian bisa cek langsung di website kita www.himalayaabadi.com. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.